Shalom, renungan hari ini. Semua karena anugerah. Bacaan Alkitab terambil di dalam Titus pasal 3 ayat 4-7. Beginilah firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Semua karena anugerah. Ada begitu banyak orang yang berpikir bahwa saya melakukan segala sesuatu tujuannya supaya saya bisa masuk surga. Ada begitu banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang dunia supaya mereka bisa menemukan Allah, supaya mereka kemudian bisa mendapatkan jalan keselamatan. Sehingga tidak sedikit orang akhirnya melakukan tindakan-tindakan seperti berpuasa atau menolong sesamanya atau meditasi, berbagai cara. Tetapi benarkah demikian? Sebagai iman Kristen, kita diajarkan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah Allah semata-mata. Semua karena kasih karunia Allah. Ketika kita berpikir kita berbuat baik, sesungguhnya kita tidak sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan baik. Karena kenapa? Di dalam hati manusia yang jahat, di dalam hati manusia yang penuh dengan dosa, ada begitu banyak motivasi-motivasi yang muncul di dalam diri orang ketika ia melakukan hal baik. Contoh sederhana, ketika ada niat kita untuk menolong orang lain, walaupun mungkin kita tidak ungkapkan kepada orang lain, tetapi kadang hati kita berkata, wah, ketika saya menolong dia, maka dia nanti juga akan menolong saya. Atau ketika saya menolong dia, maka pasti akan ada sesuatu yang saya dapatkan. Benarkah demikian? Anugerah kasih Allah mengajarkan bahwa ketika kita menolong sesama, harusnya motivasi di dalam diri kita bukan lagi mengharapkan imbalan dan bagaimana mereka memperlakukan kita, tetapi mengapa kita bisa melakukan itu dengan tulus hanya ketika kita benar-benar merasakan anugerah Tuhan dan hidup kita sudah benar-benar dibaharui oleh Roh Kudus. Sekali lagi, saya mau ingatkan kita bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Berapapun perbuatan baik yang kita lakukan, tanpa kita benar-benar percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka sia-sialah semua iman kita. Karena semua keselamatan itu hanya dikerjakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, marilah di dalam kehidupan kita, marilah melalui renungan ini kita memaknai semua karena anugerah. Memang benar semua karena anugerah, tetapi bukan berarti anugerah itu tidak ada nilainya. Sesungguhnya anugerah itu sangat besar nilainya, sehingga Tuhan menganugerahkan kepada kita secara cuma-cuma. Karena kenapa? Karena kita tidak akan bisa membeli dengan uang, dengan harta, dengan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi Tuhan berikan itu sebagai hadiah, bahwa setiap orang yang percaya kepada anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Marilah kita memaknai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini melalui tindakan, perbuatan, dan marilah kita memberitakan Injil Kristus di dalam kehidupan kita. Biarlah banyak orang di luar sana yang mengenal bahwa Yesus telah mati bagi manusia berdosa, sehingga sebenarnya Tuhan tidak ingin manusia itu binasa. Dia ingin semua manusia percaya, tetapi semua itu tidak akan diketahui orang kalau kita sebagai orang-orang percaya tidak memberitakannya kepada orang lain. Biarlah kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang mau memberitakan Injil Kristus melalui perbuatan, tindakan, sikap, dan pikiran-pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.